Beliau akan terpukul hatinya bagaimana bisa anak perempuan yang saya besarkan dari kecil dipukuli oleh suaminya seperti ini. Mana bisa? Saya menyadari bahwa memang ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat, tapi saya tahu betul bahwa maksud saya tidak seperti itu. Itu sebabnya saya katakan saya minta maaf atas pemilihan diksi yang salah sehingga membuat heboh banyak orang. Kedepannya ketika Allah berikan kesempatan bagi saya berdakwah, saya tidak akan berhenti berdakwah, insya Allah. Dakwah itu hidup saya, teman-teman sekalian. Doakan supaya kata-kata yang keluar dari mulut saya kata-kata yang baik, dan doakan semoga saya bisa terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uma, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Uma. Sahabat Uma yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia, semoga selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uma, dalam catatan Uma kali ini kita akan membahas topik yang menjadi polemik di kalangan sosial, yaitu tentang KDRT. Sahabat Uma, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu media dan juga media sosial kita sempat ramai sekali diperbincangkan beberapa unggahan-unggahan terkait dengan polemik KDRT, di mana salah satu unggahan yang dimunculkan adalah terkait polemik ceramah dari salah satu ustazah di Indonesia yang membahas tentang KDRT. Dalam ceramah tersebut, alih-alih maksud yang disampaikan harusnya adalah untuk memberikan nasihat kepada wanita bahwa KDRT ini tidak dibenarkan dalam Islam dengan beberapa kisah tauladan yang disampaikan, namun ternyata tidak semua masyarakat bisa menerima ceramah tersebut. Pro dan kontra bermunculan. Ada yang menerima dengan tanggapan positif, namun ada juga yang tidak menerima dengan tanggapan yang negatif. Dalam catatan Uma pada hari ini, kita akan membahas secara eksklusif pada Ustazah Uma Okistina Dewi yang akan memberikan klarifikasinya secara khusus hanya di sini terkait dengan polemik ceramah KDRT yang beberapa waktu lalu beliau sampaikan. Langsung saja kita sapa Ustazah Uma Okistina Dewi di studio. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Uma? Alhamdulillah. Masya Allah. Uma walaupun dapat ujian bertubi-tubi tetap tersenyum ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Uma, kita langsung saja seperti yang baru saja kita sampaikan bersama sahabat Uma, mungkin sudah tidak sabar untuk menunggu klarifikasi secara khusus dari Uma, karena kita lihat selama ini Uma kan banyak berdiam diri ya, tidak mau berkomentar apapun di hadapan media karena takut akan menjadi pro dan kontra lagi, menjadi polemik lagi. Beberapa waktu lalu, sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan polemik ini, banyak kalimat-kalimat negatif yang bermunculan menyerang Uma. Mungkin ini adalah kesalahpahaman yang disampaikan atau kesalahpahaman dalam menerima suatu dakwah ya, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita. Banyak di luar sana yang menganggap bahwa Uma menormalisasi KDRT, tidak pro pada wanita ya, seolah ada spekulasi negatif di situ. Dan mohon maaf Uma, ada hujatan, ada fitnah, ada kalimat-kalimat negatif yang saya sendiri kalau membacanya itu teriris-iris hati saya. Sebelumnya bolehkah saya bertanya bagaimana perasaan Uma pada saat menghadapi ujian yang bertubi-tubi dengan hujatan, hinaan dan juga fitnah seperti itu? Bagaimana perasaan seorang Ustazah Uma di saat ingin berdakwah tapi ternyata feedback yang didapat tidak seperti yang diinginkan? Ya, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Teman-teman sekalian, saya manusia biasa. Betul. Dari sekian tahun menyampaikan sesuatu, pasti ada tergelincirkan kata-kata, ada mungkin pemilihan diksi yang salah. Justru ketika mendapatkan hal tersebut, yang saya lakukan
tidak ada rasa sakit atau kecewa atau marah. Masya Justru Allah. sebenarnya lebih kepada berterima kasih. Masya Allah. Berterima kasih, betul. Uma sungguh. tidak ada rasa marah, kecewa, sedih. Alhamdulillah, karena mungkin ini hal yang, jadi ada pepatah yang mengatakan begini, membuat semua orang cinta kepada kita kan hal yang mustahil terjadi. Pasti ada yang suka atau ada yang tidak suka. Tapi saya tidak melihat ini bagian yang tidak suka, tidak. Saya melihatnya lebih kepada saya sedang disayangi oleh banyak orang dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya berhati-hati dalam memilih diksi atau pemilihan kata supaya bisa diterima dengan baik oleh banyak orang. Masya Jadi Allah. justru hal-hal tersebut yang membuat saya jadi alhamdulillah bisa belajar hal yang baru lagi untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan setiap perkataan. Alhamdulillah, bersyukur karena Iya. itu adalah bagian dari muhasabah diri ya Uma ya. Betul. Tapi adakah rasa sedih di saat menghadapi ujian kata-kata yang negatif seperti itu? Sejujurnya alhamdulillah tidak. Tidak ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman yang mengatakan tentang KDRT, saya tahu karena mereka juga adalah orang-orang yang mencintai, peduli dengan teman-teman wanita lainnya. Betul. Dimana saya juga seorang wanita Masya yang juga Allah. punya perasaan yang saya pun peduli dengan orang-orang, khususnya para wanita yang disakiti. Masya Jadi Allah. teman-teman yang bersuara itu sebenarnya teman-teman yang sedang membela para perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, yang mana mereka bersimpati, dan saya pun bersimpati karena saya perempuan. Masya Allah. Jadi mereka para pencinta atau para orang-orang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa, yang juga saya merasakan hal tersebut seperti itu. Jadi kalau Ya. dibilang marah, kesal, tidak ada, justru terima kasih karena itu membuat saya jadi belajar untuk berhati-hati dalam memilih perkataan seperti Tapi itu. sempat kaget ya Uma mendapatkan respon seperti itu ya, sempat shock ya pasti Jadi ya. kalau boleh cerita, sebetulnya video itu adalah potongan ceramah saya ketika saya ceramah di sebuah tempat di daerah Magelang tahun 2019. Yang kemudian beberapa jam sebelum video itu pada akhirnya viral dan dibicarakan oleh banyak orang, saya baru saja mengisi pengajian yang dimana pengajian pernikahan itu saya mengatakan segala bentuk KDRT adalah diharamkan oleh agama dan itu merupakan tindak pidana. Jadi saya mengatakan hal begitu kepada calon pasangan pengantin ini, dan saya katakan kalau seandainya itu menyakiti dan membahayakan diri kita, lapor. Saya katakan demikian. Betul. Termasuk juga ibu saya memiliki 3 anak perempuan, saya, Cindy, dan Ricis. Dan salah satu pesan ibu adalah dalam rumah tangga pasti harus ada sabar, harus ada saling memaafkan pasti. Tapi ketika ada KDRT yang sekiranya itu membahayakan diri kita, membahayakan nyawa kita, lebih banyak mudaratnya, maka cari pertolongan. Masya Allah. Tidak boleh diam. Jadi ketika video itu tayang dan kemudian ada asumsi dari beberapa teman-teman, saya menyadari bahwa memang ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat, Oh, Masya tapi saya Allah. tahu betul Masya bahwa maksud Allah. saya tidak seperti itu. Itu sebabnya saya katakan saya minta maaf atas pemilihan diksi yang salah sehingga membuat heboh banyak orang. Ini sosok tauladan ya untuk kita semua ya. Amin. Di saat di luar sana banyak sekali public figure yang saat dihujat membalas dengan kata-kata negatif bahkan hujatan yang sama. Tapi di sini justru Ustazah Uma Christina Dewi justru rendah hati, muhasabah diri, meminta maaf. Ini sosok tauladan buat saya pribadi dan insya Allah buat sahabat Uma di rumah juga. Ya. Dan Uma terkait dengan kata-kata aib Iya. ya. Banyak sekali di luar sana yang salah paham Betul. dengan dakwah yang Uma sampaikan, seolah-olah menormalisasi KDRT, Ya. Seolah-olah ini bukan aib. Kalau aib kan boleh ditutupi, Ya. bahkan harus ditutupi. Ya. Tapi ada beberapa publik yang menyatakan bahwa KDRT itu bukan aib, tapi itu tindakan kriminal yang harus disampaikan, dilaporkan. Bagaimana Uma menghadapi spekulasi tanggapan seperti ini? Baik, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya belajar banyak bahwa apa yang kita pikirkan ternyata belum tentu sama dengan yang dipikirkan oleh orang. Betul. Saya menceritakan kisah tersebut memang pada saat itu penekanan atau judul panjangnya adalah tentang bagaimana dalam rumah tangga kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, maka selesaikan dulu sendiri. Jadi sebenarnya saya hendak menyatakan hal tersebut. Tapi memang lagi-lagi mungkin karena ada pemilihan kata-kata yang tidak tepat akhirnya jadi melebar jadi
kemana-mana. Itu yang memang akhirnya saya mengatakan bahwa saya minta maaf. Masya Allah. Saya minta maaf. Kenapa? Karena saya tahu itu yang membuat pada akhirnya banyak teman-teman yang berpikiran macam-macam. Pada saat saya bercerita itu, Mbak Zeda, kalau boleh saya jujur, saya